Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini saya akan membagikan materi tentang karya Roh Kudus di dalam hidupku. Sebagai pertanyaan awal, siapakah Roh Kudus? Kata Roh Kudus atau Holy Spirit berasal dari kata Latin yang berarti spiritus, artinya nafas yang berhubungan dengan kehidupan. Roh Kudus adalah roh Allah yang memberikan kehidupan. Bisa dilihat pada Roma 8 ayat 13 yang berasal dari Allah Bapa dan Putra. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Tritunggal Maha Kudus yang hakikatnya sama dengan Allah Bapa dan Allah Putra. Kesamaan hakikat antara Allah Bapa dan Allah Putra dan Roh Kudus tampak pada perkataan Yesus kepada para muridnya tentang baptisan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Roh Kudus atau Holy Spirit adalah pribadi ketiga di dalam Tritunggal yang disembah dan dimuliakan bersama dengan Bapa dan Putra sebagai yang satu kodrat dalam dan sama dalam keagungan pribadi dengan Bapa dan Putra. Parakletos dalam bahasa Yunaninya dan bahasa Latinnya Parakletus berarti pembela atau penolong. Dalam agama Kristen istilah Parakletos lazimnya digunakan sebagai sebutan dari Roh Kudus. Apa bentuk atau simbol dari Roh Kudus? Yang pertama adalah air. Di dalam upacara pembaptisan, air adalah lambang tindakan Roh Kudus. Karena sesudah menyerukan Roh Kudus, air menjadi tanda sakramental yang berdaya guna bagi kelahiran kembali. Jadi roh dalam pribadinya adalah air yang menghidupkan, yang mengalir dari Kristus yang disalibkan, yang memberi kita kehidupan abadi. Yang kedua adalah urapan. Urapan biasanya dengan minyak, malah sampai urapan minyak menjadi sinonim dengan Roh Kudus. Di dalam inisiasi Kristen, urapan adalah tanda sakramental dalam sakramen penguatan, yang karenanya dinamakan Krismasion dalam gereja-gereja timur. Tetapi untuk mengerti sepenuhnya bobot nilai dari lambang ini, orang harus kembali ke urapan pertama yang Roh Kudus kerjakan, yaitu urapan Yesus. Kristos, terjemahan dari bahasa Ibrani Mesias, berarti yang diurapi dengan Roh Allah. Di dalam Perjanjian Lama sudah ada orang yang diurapi Tuhan, terutama Daud adalah seorang yang diurapi. Tetapi Yesus secara khusus adalah Dia yang diurapi oleh Allah. Kodrat manusiawi yang Putra terima diurapi sepenuhnya oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus, Yesus menjadi Kristus. Yang ketiga, api. Api melambangkan daya transformasi perbuatan Roh Kudus. Nabi Elia yang tampil bagaikan api dan perkataannya bagaikan obor yang menyala, dengan perantaran doanya mampu menarik api turun di atas kurban di Gunung Karmel. Lambang api Roh Kudus yang mengubah apa yang ia sentuh. Yohanes Pembaptis mengumumkan Kristus sebagai Dia yang akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Bisa dilihat pada Lukas 3 ayat 16. Mengenai roh ini Yesus berkata, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa aku harapkan api itu menyala." Dalam lidah-lidah seperti api, Roh Kudus turun atas para rasul pada hari Pentakosta dan memenuhi mereka. Yang keempat, awan dan sinar. Lambang awan dan sinar menyatakan Allah yang hidup dan menyelamatkan dengan menyelubungi kemuliaan yang adikodrati. Demikian juga dengan Musa di Gunung Sinai, dalam kemah wahyu, dan selama perjalanan di padang gurun, juga pada waktu Salomo pemberkatan Kenisa,
Semua gambaran ini telah dipenuhi di dalam Roh Kudus oleh Kristus. Roh Kudus atas perawan Maria dan menaunginya supaya ia mengandung dan melahirkan Yesus. Di atas gunung terjadi transfigurasi di mana Roh Kudus datang dalam awan yang menaungi Yesus, Musa, Elia, Petrus, Yakobus dan Yohanes. Di dalam satu suara kedengaran dari dalam awan, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Yang kelima, simbol materai. Materai adalah sebuah lambang yang erat kaitannya dengan pengurapan. Kristus telah disahkan oleh Bapa dengan materainya, dan di dalam dia Bapa memateraikan tanda miliknya atas kita. Karena gambaran materai dalam bahasa Yunani sporagis menandakan akibat pengurapan Roh Kudus yang tidak terhapuskan di dalam penerimaan sakramen baptis, penguatan, dan tabisan atau imamat. Maka ia dipakai dalam berbagai tradisi teologis untuk mengungkapkan karakter yang tidak terhapuskan, tanda yang ditanamkan oleh ketiga sakramen yang tidak dapat diulangi itu. Yang keenam adalah tangan. Yesus menyembuhkan orang sakit dan memberkati anak-anak kecil dengan meletakkan tangan ke atas mereka. Atas namanya, para rasul melakukan hal yang sama. Melalui peletakan tangan para rasul, Roh Kudus diberikan. Surat kepada umat Ibrani memasukkan bahwa peletakan tangan di dalam unsur-unsur pokok ajarannya. Di dalam epiklese sakramentalnya, gereja mempertahankan tanda pencurahan Roh Kudus ini yang mampu mengerjakan segala sesuatu. Yang ketujuh adalah jari. Dengan jari Allah, Yesus mengusir setan. Sementara perintah Allah ditulis dengan jari Allah di atas loh-loh batu. Surat Kristus ditulis oleh para rasul, ditulis dengan Roh Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Mada Veni Creator Spiritus berseru kepada Roh Kudus sebagai jari tangan kanan Bapa. Yang kedelapan adalah merpati. Pada air bah yang sebagai lambang pembaptisan, merpati yang diterbangkan oleh Nuh dari dalam bahtera kembali dengan membawa sehelai daun zaitun segar di paruhnya yang menandai bahwa bumi sudah dapat didiami lagi. Waktu Kristus naik dari air pembaptisannya, Roh Kudus turun dalam rupa merpati, turun di atasnya dan berhenti di atasnya. Roh turun ke dalam hati mereka yang sudah dimurnikan oleh pembaptisan dan tinggal di dalamnya. Di beberapa gereja, Ekaristi Suci disimpan di dalam satu bejana logam yang berbentuk merpati atau kolumbarium dan digantung di atas altar. Kita lanjutkan, apa yang menjadi peran dari Roh Kudus. Yang pertama adalah menginsafkan dunia akan dosa. Di Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kedua, Roh Kudus mengerjakan pembaharuan di dalam kita. Bisa dilihat pada Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus. Yang ketiga, menjadi penolong. Dilihat pada Yohanes 14 ayat 16, "Aku meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Penolong artinya seseorang yang dipanggil untuk berjalan bersama-sama, mempunyai pengertian seorang pribadi yang memberikan pertolongan, penuntun, pembimbing, pemberi penghiburan, pemberi kekuatan, dorongan, dan nasihat. Yang keempat,
memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Bisa dilihat pada Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kelima, memberi kepada kita hikmat dan wahyu. Bisa dilihat pada Efesus 1 ayat 17 sampai 18. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Yang keenam adalah memimpin hidup kita sebagai anak-anak Allah. Di Roma 8 ayat 14-16, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ketujuh, penolong untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging dan memberi kepada kita buah roh. Di Roma 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Di Galatia 5 ayat 22-23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Yang kedelapan, menolong kita di dalam doa yang benar. Di Roma 8 ayat 26, demikian juga roh membantu kita di dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kesembilan, menjadi materai dan jaminan bagi orang yang percaya. Efesus 1 ayat 13-14, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kesepuluh, memberi kepada kita kuasa untuk menjadi saksinya. Pada Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kemudian apa saja karunia Roh Kudus? Karunia Roh Kudus merujuk kepada anugerah-anugerah rohani. Ada 7 karunia Roh Kudus. Yang pertama adalah karunia hikmat atau wisdom. Hikmat rohani adalah kemampuan untuk memahami dan menerapkan kebenaran-kebenaran ilahi di dalam situasi kehidupan sehari-hari dengan cara yang penuh hikmat. Yang kedua adalah karunia pengetahuan, knowledge. Pengetahuan ini adalah pemberian untuk memahami secara mendalam dan mengaplikasikan kebenaran-kebenaran ilahi yang berkaitan dengan ajaran Alkitab dan kehendak Allah. Yang ketiga adalah iman atau faith. Karunia iman adalah adanya keyakinan atau kepercayaan kepada Allah dan kemampuan untuk mengandalkannya tanpa ragu-ragu dalam keadaan yang sulit. Yang keempat, karunia menyembuhkan atau healing. Karunia menyembuhkan baik secara penyembuhan ilahi, fisik, rohani maupun kuasa roh melalui kuasa Roh Kudus. Yang kelima adalah karunia melakukan mukjizat atau miracle.
Karunia mukjizat ini adalah kemampuan melakukan tindakan-tindakan ajaib atau kejadian yang di luar kebiasaan alamiah sebagai tanda kehadiran kuasa Allah. Keenam adalah karunia nubuat atau profesi. Karunia nubuat adalah kemampuan untuk menerima dan menyampaikan wahyu-wahyu atau firman-firman khusus dari Allah yang dapat mengarahkan, memperingatkan, atau menghibur. Dan yang terakhir ketujuh, karunia mengerti bahasa roh. Discerning of spirits. Karunia mengerti bahasa roh adalah kemampuan untuk membedakan roh yang aktif di dalam situasi atau kehidupan tertentu, termasuk membedakan roh yang baik dan roh yang jahat. Nah, kemudian bagaimana kita menerima Roh Kudus bagi umat Katolik ya? Gereja Katolik mengimani bahwa Roh Kudus dikaruniakan kepada umat beriman pada saat pembaptisan. Kemudian juga penerimaan penguatan gereja juga percaya bahwa dalam Krisma terjadi pencurahan Roh Kudus. Ya, sama seperti yang dialami oleh para rasul pada peristiwa Pantekosta. Juga rahmat Roh Kudus diterima pada waktu pembaptisan, penguatan, dan dalam diri penerima sebagai materi yang tidak terhapusan, sehingga penerimaannya ini tidak dapat diulang. Ya, ajaran materi yang tidak dihapuskan menunjukkan iman bahwa Allah setia dalam memanggil kita dan panggilannya tidak pernah ditarik kembali. Di mana kita bisa merasakan hadirat Roh Kudus? Yang pertama dalam ketenangan dan kesejahteraan ya. Di beberapa orang merasakan ketenangan yang mendalam dan perasaan sejahtera ketika berada di dalam hadirat Roh Kudus. Yang kedua adanya rasa takjub dan kepenuhan. Jadi beberapa orang merasa terkesan dengan penuh rasa hormat di dalam hadirat Roh Kudus. Mereka merasakan kebesaran dan keagungan Tuhan. Yang ketiga adalah kepenuhan kasih. Pengalaman hadirat Roh Kudus ini disertai oleh kasih yang mendalam, baik kasih terhadap Tuhan maupun sesama. Yang keempat adalah kebenaran rohani. Jadi beberapa orang merasakan kehadiran Roh Kudus ketika mereka memahami lebih dalam tentang kebenaran rohani atau firman Tuhan. Yang kelima, pemulihan atau penyembuhan. Kehadiran Roh Kudus ini membawa perasaan adanya penyembuhan baik fisik, emosional atau rohani. Yang keenam adalah bahasa rohani atau glosolalia. Beberapa orang mengalami berbicara dalam bahasa rohani ketika ia berada di dalam hadirat Roh Kudus. Dan yang ketujuh adalah panduan dan petunjuk. Di dalam hadirat Roh Kudus banyak orang mengalami atau mendapatkan panduan, petunjuk, pengertian khusus tentang kehendak Tuhan untuk hidup mereka. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, materi kita tentang Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.